Jadi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik pasal yang ke-8. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Zobah dan menaklukkannya. Kemudian ia memperkuat Tadmor di padang gurun dan semua kota perbekalan yang didirikannya di Hamat. Ia memperkuat juga Bet Horon Hulu dan Bet Horon Hilir menjadi kota kubu yang bertembok, berpintu gerbang, dan berpalang. Dan juga Baalat dan segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, segala kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan apa saja yang Salomo ingin mendirikannya di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus yang tidak termasuk orang Israel, yakni keturunan bangsa-bangsa yang masih tinggal di negeri itu dan yang tidak dibinasakan oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi orang Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Dan Salomo memindahkan anak Fir'aun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan
rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka, dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Kemudian Salomo pergi ke Ezion Geber dan ke Elot, yang letaknya di tepi laut di tanah Edom. Dengan perantaraan anak buahnya, Huram mengirim kapal-kapal kepadanya dan anak buah yang tahu tentang laut. Bersama-sama anak buah Salomo, mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil 450 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Demikian. Ibrani 7. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam besar Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, dan kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia, yang tentang dia, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku Lewi. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek.
Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Hari ini kita namanya adalah imam besar CPZ yang ngalah-ngalahi imam besar HRS. Emang cuma dia doang ya yang bisa jadi imam besar. Ya, ya dong. Masa Anda tidak mengakui saya sebagai imam besar? Ngakuin dong ya. Nah, tapi imam besar yang Anda miliki ini nggak doyan perpuluhan, sudah doyan duit tapi nggak doyan perpuluhan. Nah, beda ya saudara ya. Nah, sebetulnya yang menjadi imam besar itu bukan cuma saya. Kita semua adalah imam besar, saudara ya. Imam besar itu nggak cuma satu loh, saudara ya. Anda kalau lihat imam besar Kayafas, imam besar Hanas, ya. Imam besar itu dalam generasi kita itu nggak cuma satu. Cuma kita punya imam besar yang kita semua adalah imam besar, ya. Karena kita boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Apakah ruangan Maha Kudus? Ruangan Maha Kudus di mana kita berdoa ya kepada Sang Dewa, yaitu Yehova, yaitu Tuhan, Allah, apapun namanya, ya, di antara manusia berdosa dan Tuhan. Kita perantaranya. Itulah yang namanya bersyafaat. Ya, itulah tugasnya imam besar, bersyafaat. Oh Pak, agama saya tidak butuh perantara. Ya kan? Banyak orang ngaku-ngaku agamanya nggak butuh perantara kan? Mengklaim kan, loh Kristen itu butuh perantara loh, Anda butuh perantara Yesus Kristus loh imam. Orang Yahudi butuh perantara, ya yaitu imam besar mereka, ya kan? Kita orang Kristen butuh perantara, yaitu imam besarnya kita Yesus, ya kan? Karena mereka kepedean, tapi ternyata nggak ada yang nyampe, ya kan? Ternyata ada kata imam lagi, lah imam. Bingung lah, itu imammu itu artinya apa coba imam? Ya, kata maksud imam itu ya, Kohen itu artinya apa coba? Imam itu kan adalah orang yang di depan yang memimpin kalian, menyembah, namanya perantara, sama saja, ya. Nah, kalau ada nabi mereka yaitu perantara, makanya kan kamu harus sebut nama nabinya terus kan. Nah, itulah perantara, ya. Karena tanpa nabinya itu kan kamu tidak punya iman. Nah, itulah namanya perantara, saudara ya.
Jadi perantara itu adalah orang-orang yang mendapat wahyu. Orang-orang yang mendapat wahyu, ilham. Nah, kalau bahasanya kita yang mendapat rema. Ya. Para imam ya adalah orang yang mendapat rema, untuk mendapat wahyu. Ya, untuk menjadi perantara, untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia, untuk membawa masalah manusia itu kepada Tuhan. Ya, kita berdoa bagi untuk sesama kita. Nah, itulah kita sedang menjadi perantara. Kita menjadi menjadi pendoa syafaat, intercessor, ya, menjadi perantara, standing in the gap, berdiri di celah gap antara manusia dengan Tuhan, lalu kita yang menjadi tengah-tengahnya. Nah, setiap hari kita berdoa syafaat, saudara. Maka Anda dan saya sedang menjadi imam. Dan Anda bersyafaat di dalam nama Yesus. Ya, Anda masuk ke dalam ruangan kudus. Itulah yang namanya perantara, itulah yang namanya imam besar yang masuk ke ruangan Maha Kudus. Ya. Ketika Anda masuk ke ruangan Maha Kudus, ya, artinya kita harus mempersiapkan hidup kita di dalam kekudusan, tahir, kudus. Nah, kudus itu bukan Anda berarti suci, nggak ada kutunya sama sekali, bukan begitu, saudara ya. Tapi kekudusan itu artinya khusus. Anda mengkhususkan dirimu, menyiapkan waktu yang khusus, jam yang khusus, ya, itu namanya mengkuduskan diri. Nah, kita semua, ketika Anda mempersiapkan hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Allah, Roma 12 ayat 1 ya. Itu artinya Anda sedang mempersiapkan hidupmu menjadi imam besar, saudara. Karena kita adalah imamat yang rajani. The royal priesthood, sebuah kerajaan keimaman. Kekristenan sama dengan orang Yahudi adalah sebuah kerajaan keimaman, saudara. Nah, kalau orang Yahudi ada satu suku Lewi yang boleh menduduki jabatan imam, tapi di dalam kekristenan kita semua adalah imam. Kita semua diurapi untuk menjadi imam, berdoa, syafaat. Nah, dalam berdoa syafaat inilah siapa di sini ya yang tidak bersyafaat. Semua harus bisa bersyafaat, saudara. Kamu mendoakan anakmu, mendoakan suami, istri, mendoakan keluargamu, itu bersyafaat. Tetapi untuk bersyafaat, Anda harus menguduskan dirimu. Ya, berdoa syafaat itu adalah hal yang sangat mulia, saudara. Ingatlah aku dalam doamu. Sepele ya. Jangan lupa doain aku ya. Kalau saya mah bilang nggak mau. Misalnya ada orang gitu ya. Jangan lupa doain aku ya. Nggak mau, kamu doa sendiri. Ini ada masa-masa basi, saudara. Semua orang doain aku ya. Terus ada kan nggak doain kan. Tapi ada orang-orang yang memang yang masuk dalam daftar doa saya. Terutama para pengurus ya tentunya ya. Para pengurus itu selalu masuk di dalam daftar doa saya, saudara. Nah, saudara, ketika Anda punya satu list doa dalam hidupmu, siapa yang kamu doakan? Jangan sembarang-sembarang, kamu tidak punya hati, kamu doakan. Ya, saudara ya. Karena nanti cuma jadi retorika saja. Ya. Saya dulu punya ratusan orang yang saya doakan ya, saudara ya. Jadi cara doanya gimana? Saya catetin, tak bacain satu-satu. Itu ada berapa ratus itu ya. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong si Anton, si Ama, si Tinul, si Jomblo, si Lotang, si siapa, si Pohan. Satu-satu cuma tersebutin, itu sudah. Nah, itu namanya Anda tidak bersyafaat itu. Anda sedang merapal mantra atau Anda sedang merapal jawaban kuis, jawaban tes, ngapalin teks ya.
diapalin tiap hari, lintingan kertasnya itu ya ratusan itu namanya. Nah begitu saudara. Anda ketika bersyafaat, hatimu harus ada di sana. Hati kita harus ada di dalam syafaat itu. Waktu saya ingat ya Pak Ali Mulyo sama Bu Linda, kepikiran saudara, tantangannya berat sekali ya, mereka nggak ngerti apa-apa sekarang ini tiba-tiba dijorokin. Kepikiran Tuhan tolong ya mereka itu. Sebuah beban. Kita lagi ngirim Pak Enardo sama Kak Oscar ke Kupang. Saya pusing saudara ngeliatnya ya. Karena tantangannya ternyata besar sekali ya di sana ya. Wah. Gimana tuh? Wah, Tuhan tolong Tuhan. Beri kesanggupan buat Pak Enardo sama saya bersyafaat saudara. Terus saya juga kepikiran Pak Enardo ini pergi-pergi terus keluarganya ditinggal. Itu Tuhan tolong Tuhan. Keluarganya gimana nih tinggal terus nih. Saya berdoa. Ya berdoa juga ya buat para pengurus ya semua, bahkan untuk orang-orang yang menyakiti kita ya. Tapi sudah nggak saya doakan lagi. Dulu saya doakan di awal-awal buat tolong Tuhan. Biar mereka sadar ya supaya jangan sampai jauh. Saya berdoa, saya bersyafaat untuk mereka. Hati saya dari sana ya antara marah, ada kasihan, ya kan, dan sebel gitu, ini goblok banget sih. Tapi tetap saya doakan. Nah itulah bersyafaat, saudara. Itulah kita menjadi imam besar. Tetapi doamu tidak akan ada artinya kalau kamu tidak jaga hidupmu di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Karena seorang imam besar dia harus jaga hidupnya dengan hati-hati dan selalu standby. Kapanpun orang datang, kamu harus selalu siap tumpang tangan. Iya kan? Mendoakan kan? Jadi Anda dan saya, kita semua adalah imam dalam imamat yang rajani. Setiap saat kita saling mendoakan, setiap saat kita saling menumpang tangan. Ya, yuk kita tumpang tangan. Menumpang tangan, saudara ya. Memberikan Tuhan, ya. Kita tumpang tangan. Ketika kita memberikan penumpangan tangan, ya, menjadi seorang imam, beban kita di sana, saudara. Jangan biasakan berdoa dengan retorika. Ketika tadi Anda membaca doa-doa tadi ya, saya nggak ngerti ya, saya tidak bisa menghakimi Anda semua. Apakah Anda berdoa sungguh-sungguh, apa Anda berdoa cuman kayak baca mantra. Kalau itu jangan suruh saya, Pak. Anda harus mencoba. Karena suka nggak suka, kita adalah imam. Siap nggak siap, begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diurapi menjadi imam. Suka nggak suka, ya sudah Pak, pengurapannya nanti Pak, saya tak percaya Yesus yang nggak selamat. Karena Anda harus menerima lahir dari air dan roh, dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus. Ketika Anda dibaptis Roh Kudus, Anda menjadi imam. Kan diurapi kan? Kita semua adalah imam. Makanya kita disuruh saling mendoakan satu sama lain. Di dalam mendoakan satu sama lain, kita adalah imam yang di bait suci. Maka bait suci itu juga harus kudus kan? Ingat, bait suci adalah tubuh kita. Pikiran kita adalah jendelanya, jiwa kita adalah jendelanya, pikiran kita adalah imamnya. Tubuh kita adalah korban bakarannya. Ya. Makanya kita semua harus saling mendoakan. Ketika Anda mendoakan, apakah kamu mendoakannya dengan sukacita, atau kamu mendoakannya asal-asalan, cuma asal nyebut aja, sambil ngantuk-ngantuk? Kalau Anda terbiasa tidak dengan hati Anda mendoakan, maka dalam kehidupanmu sehari-hari juga kebiasaan begitu, retorika saja. Tapi dalam setiap doamu, kamu mintakan dengan sungguh-sungguh. Maka kamu akan terbiasa berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu jangan berpikir Anda ketika nih dikasih tugas, kamu doa ya buat ini ya. Terus semoga didoain saja, dibacain saja. Kamu baca sungguh-sungguh. Kalau kamu mau bikin yang rapi, tulis, tapi doakan dengan hatimu. Ya, kadang-kadang ada yang doa nggak ngerti ini orang siapa ya. Makanya perlu ya, kalau kita mau berdoa buat ini, dia lagi sakit ini, kondisinya seperti ini. Mungkin ada perlu diperbaiki lagi ya. Waktu berdoa syafaat kita briefing kondisi keluarganya seperti apa saat ini, apa yang dibutuhkan, siapa yang mau mendoakan orang ini.
Kadang-kadang kalau kita disuruh orang ini berdoa, Anda cuma doanya cuma hafalan tok, cuma nyebut nama ini, apalagi sama siapa? Oh tadi, ya, Lisa lupa tadi, saya doakan siapa ya tadi ya? Waduh, itu kelihatan benar Anda tidak ada hati untuk berdoa tuh. Benar nggak? Anda jangan pikir disuruh doa itu terus Anda tuh jangan gampang, terus itu menunjukkan sebetulnya seberapa Anda punya hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika Anda dapat jatah doa, hati-hati loh saudara. Lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap hatimu. Jangan asal-asal, ujungnya gilirannya ya bujawilah berdoa. Siapa? Kita lagi tidur saudara ya. Ketika Anda dapat jadwal doa syafaat, Anda memimpin doa buat kita semua, kita dengar, kita mengaminkan doa Anda. Saya sering dengar itu ya, saya cekelan batuk. Jangan saudara ya, jangan main-main ketika Anda disuruh mendoakan itu. Anda adalah imam loh. Oh imam Pak, buat makan aja lagi tidak ada Pak, imam gundul peyang. Nah itulah, karena Anda terbiasa sembarangan, maka buat makan pun sampai tidak ada. Tapi kalau Anda belajar, akan berdoa syafaat pun berdoa dengan sungguh-sungguh. Sepele ya. Ketika kita berdoa meminta berkat buat orang lain, maka berkat itu datang lewat kita dulu, saudara. Iya kan? Kalau Anda terbiasa dipercaya hal-hal berkat ini, yang rohania, maka hidupmu diberkati. Beda kalau Anda terbiasa ngutukin orang. Unyuk. Anaknya kok jadi ketek dulu. Ben kayak ketek dituluk. Bolong kabeh kupingnya misalnya gitu ya, ya. Ya Anda terbiasa ngutukin begitu ya, Anda jadi saluran kutuk juga. Terjadi tapi jadi saluran kutuk juga kan. Apa yang kamu ucapkan kan kamu dilewatkan ke kamu dulu, saudara. Makanya orang yang sering ngutukin ya hidupnya akan susah. Ada ya, saya punya, jadi keluarga saya udah meninggal ya. Oma saya itu orangnya baik sekali ya. Saya sangat sayang sekali sama oma saya yang baru meninggal seminggu yang lalu ya, saudara ya. Umurnya 102 tahun. Lalu oma ini punya ipar ya. Iparnya ini tiap pagi saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, ngutukin jahat sekali saudara. Sampai maaf ya saudara, air kencingnya pun dilempar, disiramkan ke pintu kamar oma saya saudara. Dengan orang tua kan kamarnya sendiri-sendiri ya. Nah itu rumah kita besar, rumahnya opa besar sekali, ada kamar-kamarnya saudara. Terus saya sampai sedih ya saudara ya, karena iparnya oma saya namanya Ko ya. Konya ini juga orangnya baik sama kita, sama cucunya baik saudara ya. Sering masak itu bikin enak-enak gitu ya. Tapi oma ini juga baik sekali sama saya saudara ya. Jadi saya sedih. Ketika saya nangis, saya masih kecil ya. Kenapa Ko itu jahat sekali ini? Ya hidupnya ya makin bungkuk saudara. Hidupnya nggak bahagia. Ya, wah matanya kayak orang kayak orang apa gitu ya. Saya baru tahu setelah saya udah kuliah ya, kalau itu namanya kepahitan, saudara. Saya baru tahu itu orang kepahitan. Karena dia sering mengucapkan kutuk, ya hidupnya juga dilewati kutuk itu. Nah, oma saya, saudara ya, orangnya polos, baik hati, saudara. Terus, kenapa itu ucap kutuk? Oh, nggak akan mempan, kamu nggak usah khawatir. Karena dia kutuk, nggak ada alasannya. Terus saya diseriin nih, ada makanan, lu kasih buat Ko. Karena kirim sana bilang, dibelikan mau makan apa. Karena saya dibeliin makanan, saudara ya. Kalau dia kan punya toko, dia di toko. Si Konya kan di belakang, dia selalu di toko. Itu rumahnya gede banget ya. 11 toko, 11 ruko jajaran sampai ke belakang, sampai ke halaman kebun gitu ya. Dan orang-orang di kampung ya, orang-orang kaya kampung zaman dulu. Nah jadi kita di toko sini depan, saya lari-lari ke belakang bawain makanan. Oma saya selalu ngasih berkat ya. Suatu ketika si oma saya ini, anaknya ada yang gak bener lah. Anaknya 11 ada satu yang gak bener. Maki-maki oma saya dengan sekuat tenaga ya saudara. Tiba-tiba dia muntah darah. Habis dia muntah darah, gak ada yang rawat, istrinya pergi ninggalin dia. Maka dia pulang ke rumahnya oma saya. Oma saya udah umur 80 waktu itu. Maka dia tinggal, yang ngerawat oma saya yang umur 80 tahun itu, saudara. Ngerawat anaknya yang lagi maki-maki itu. Maka oma saya yang baru meninggal ini, saya ingat,
ini orang ini hatinya baik sekali ya. Hatinya tuh makanya oma saya ini saya ngeliat kenapa hidupnya dia selalu baik, selalu beruntung. Ya karena dia nggak pernah ngutukin orang jahatin dia tetap baik. Nah saudara ya, jadi kalau kita ini adalah imam, saudara. Jadi kalau kamu lagi doakan yang sungguh-sungguh, ucapan berkat yang sungguh-sungguh. Dan tiap hari kamu mulai, saudara, disiplin, jangan mengutuk. Karena kamu adalah imam, ada kuasa dalam perkataan mulutmu. Jangan mengutuk, jangan mengucapkan yang jelek tentang anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu, orang lain, bahkan musuhmu, saudara, jangan kamu kutuki. Ya kan, jangan mengutuki musuhmu kan, Tuhan Yesus bilang kan, ajari kan, jangan mengutuki musuh kita, ucapan yang baik. Ucapannya berkat, ucapan berkat terus, saudara, ucapan berkat, saudara. Hidup akan diberkati. Coba Anda semua yang hidupnya sial terus, saya yakin kamu sering ngucapin kutuk. Wah, percaya deh, jangan ngomong enggak, ada bohong kamu. Saya, jangankan hal yang lain, saya parkir aja pasti dapat, saudara. Saya ya, setelah saya mengalami pertobatan ya, saya mau parkir sesaknya kayak apa, saudara ya. Di Pak Yusuf itu sampai heran-heran sama saya. Sampai Peter itu yang kita baptis itu, Peter yang bule itu ya. It's difficult parkir there, it's difficult, it's impossible to park there. Calm down, Peter, calm down. Selalu dapat, saudara. Dia sampai garuk-garuk. Wow, super dia bilang. Karena saya selalu mengucapkan berkat buat semua orang. Kalau kamu belajar mengucapkan berkat buat semua orang tiap pagi, tiap hari, pagi, siang, malam, bahkan untuk musuh-musuhmu, saudara, hidupmu akan beruntung. Tapi ucapkan dengan segenap hati, bukan cuma siapa, gagapan, saudara ya. Jangan main-main kalau kamu lagi disuruh doa. Anda adalah imamat, kita diberi kesempatan, kamu diajari doa, praktek kamu adalah imamat yang rajani. Ya, sebentar. 3 menit ya, sorry, terakhir. Takutnya kelupaan saya ngomong ya. Jadi, sekarang kita punya doa pagi. Ya, ada 173 orang ya. Gunakan momen ini ketika kamu dapat jadwal doa. Latihan mengucapkan berkat dengan segenap hatimu, saudara. Nah, bangun tidur, kamu bilang terima kasih Tuhan Yesus, belajar tiap hari. Bangun tidur selalu ucapan yang bagus. Ya. Tadi lagu nyambung pagi kan? Ucapkan yang baik agar hidupmu jadi baik setiap hari kan? Ucapkan yang baik di pagi hari bangun. Pertama kali ingat ucapkan yang baik, saudara. Di pagi hari. Kata pertama yang kamu ucapkanlah berkat, saudara. Latihan, saudara. Coba kamu praktekkan, saudara. Pasti kamu akan bahagia, kamu akan beruntung. Semua sial itu bisa tiba-tiba minggir. Kedua, ketika kamu diberi kesempatan buat berdoa syafaat, ucapkan dengan segenap hatimu, jangan asal-asalan, jangan gelagapan, saudara. Kalau perlu dicatat yang rapi, dipersiapkan. Kalau kamu tidak terbiasa ngomong depan publik, dicatat yang rapi, didoakan dengan sungguh-sungguh, supaya orang mendengar dengan jelas makna doamu yang singkat. Ketiga, sepanjang hari, orang sejahat apapun sama kamu, ucapkan berkat sama dia, saudara. Sejahat apapun. Kalau kamu lagi marah, Tuhan Yesus berkati kamu ya. Paling gampang gitu, hafalin, saudara ya, di depan kaca. Ya kan, tiap hari ada banyak orang menyebalkan. Kamu latihan, kamu lagi jengkel, kamu masuk kamar mandi. Oh, Tuhan Yesus berkati kamu ya, latihan, saudara. Sampai kamu ngomong itu tuh tanpa beban. Oh, itu harus latihan, nggak bisa langsung. Saya. Kamu pikir saya bilang, saya ampuni kamu. Itu saya latihan, saudara saya. Hati mah nggak bisa ya, marah ya. Benar nggak? Saya ampuni kamu. Oh, penting itu, saudara ya, kalimat itu ya. Saya berkati kamu ya, walaupun sambil marah, saudara ya. Marah, daripada kamu ngomong, oh dasar, ya kan, keledai, busuk misalnya kan. Bilang, aku berkati kamu ya. Ini Yesus. Jancu, aku berkati kamu ya. Boleh, saudara ya. Jancunya tetap keluar, tapi saudara ya. Jangan dong ya. Kalau bisa dihilangin jancunya.
Tapi itu kan tetap lebih baik daripada kau cuma bilang jancuk, sialan. Jadi kan mendingan kau bilang, jancuk aku berkati kamu ya. Kan mendingan begitu, saudara. Ya jancuknya nanti lama-lama hilang ya. Pertama boleh lah. Jancuknya kuat tapi aku berkati kamu ya. Gitu, saudara ya. Ya, saudara ya. Jujur aja kita marah kok memang, ya kan. Tapi jangan lupa, aku berkati kamu, aku ampuni kamu ya, gitu. Mau tadi ngomong jancuk ya kelalen, lali aku jancuknya orang apa aku jengkel kok. Itu kenapa mendosa munafik udah ya kita marah kok, tapi kamu bilang aku berkati kamu. Latihan tiap hari, saudara. Kamu lihat ya, sial itu hilang. Saya sudah ngalami, saudara. Sampai tempat parkir aja saya selalu dapat. Mau penuhnya kayak apa itu mall, jalan. Tak puterin sekali 2 kali kayak tadi saya janjian sama orang sama admin tadi. Jadi mau parkir tenang aja, saya pasti dapat parkir bagus. Ternyata saya parkir persis di belakang restoran, persis jalannya sedikit, saudara. Padahal kita muter kan, kok jadi jauh nih parkirnya nih. Kita tetap diserobot orang, saudara ya. Kita lagi usaha diserobot orang. Tenang aja, sebelahnya dapat, masuk cep dapat. Ya, saudara ya. Parkir aja saya beruntung, saudara. Apalagi yang hal yang lain. Oke, selalu ada keberuntungan. Ucapkan berkat. Ucapkan yang baik. Supaya harimu jadi baik. Karena kamu dan saya adalah imam besar di dalam kerajaan Allah. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri. Untuk memberitakan terang yang ajaib. Memberitakan kita deklarasi terang itu. Aku berkati kamu, aku ampuni kamu. Kita deklarasi, saudara, setiap hari kita gaungkan tiap hari dalam hidupmu. Jancuk, aku berkati kamu. Ya, saudara ya, motor palu. Ya kan? Jangkrik, aku berkati kamu, aku ampuni kamu. Itu, saudara ya. Jangkriknya jangan lupa, apa namanya jengkel, apa bilang jangkrik. Kan ada salah jangkrik. Enggak apa-apa ya, boleh jangan munafik. Gus, beneran enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan lupa, aku berkati kamu, aku ampuni kamu. Wah, gitu, jangan lupa ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.